Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke materi baru yang berjudul turunan fungsi aljabar ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan konsep turunan fungsi. Nah, di sini kita akan belajar tentang konsep dasar dari turunan fungsi itu sendiri ya. Nah, untuk turunan ini sendiri mempunyai istilah lain yaitu diferensial ya. Nah, di materi turunan ini ada materi prasyarat agar kalian bisa memahami konsep dasar dari turunan ini sendiri ya, yaitu materi mengenai limit fungsi aljabar. Jadi kalian harus paham dulu tentang apa itu limit fungsi aljabar ya. Dan Ibu rasa pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang limit fungsi aljabar ya. Jadi kalau kalian ingin lebih memahami lagi, kalian bisa putar ulang video mengenai limit fungsi aljabar ya. Nah, di sini bisa Ibu ilustrasikan. Jadi dalam konsep limit ini, jadi kita akan belajar turunan. Konsep turunan itu dengan menggunakan limit fungsi aljabar ya. Nah, di sini ada suatu grafik. Di sini di mendatarnya ada X, ada X plus H, terus yang naik turun ini ada Fx, ada F dalam kurung X plus H ya. Ini ada kurva yang berwarna hijau, ini ada kurva Fx ya. Nah, turunan fungsi aljabar F, jadi kalau diketahui fungsinya Fx, jadi turunan fungsi aljabar F itu biasa ditulis seperti ini ya. Nah, ini kita baca sebagai F aksen X. Jadi tanda petik 1 ini dibaca aksen, jadi F aksen X. Jadi turunan pertama fungsi aljabar F, jadi fungsi Fx ini ditulis F aksen X ya. Nah, adapun rumusnya dituliskan sebagai berikut ini ya. F aksen X sama dengan delta Fx, jadi perubahan nilai Fx per delta X, jadi perubahan nilai X ya. Dimana delta Fx itu yang ini ya, perubahan dari Fx menuju F dalam kurung X plus H, ini namanya delta Fx, perubahan nilai Fx ya. Terus yang namanya delta X di sini adalah yang ini ya, jadi perubahan dari X menuju X plus H, ini namanya delta X. Kemudian kita masukkan delta Fx nya yaitu otomatis karena ini kurvanya semakin ke atas, jadi nilainya semakin besar ya. Jadi F dalam kurung X plus H dikurangi Fx, jadi yang atas dikurangi yang bawah ya. Terus per untuk delta X nya adalah yang sebelah kanan itu adalah X plus H dikurangi X ya. Kemudian kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan. Nah, bagian pembilang tidak ada yang bisa disederhanakan ya, jadi tetap di hasilnya. Terus bagian penyebut ini X dan min X, jadi habis X nya ya, sisa H ya. Nah, di sini yang perlu kita cari untuk nilai H nya ya. Kalian perhatikan di sini kurvanya dia semakin mendekati 0 ya untuk nilai H nya nih ya. Jadi semakin dia ke kiri dia semakin mendekati 0. Jadi kalau dia menggunakan konsep limit, rumusnya akan menjadi seperti ini ya. F aksen X sama dengan limit F dalam kurung X plus H dikurangi Fx per H untuk H mendekati 0. Karena di sini H-nya ini semakin dia ke kiri, semakin nilainya 0, jadi mendekati 0 gitu ya. Nah, jadi ini adalah konsep dasar dari turunan fungsi aljabar dengan menggunakan konsep limit ya, ada limitnya. Oke, dalam notasi Leibniz, jadi ada namanya notasi Leibniz.
yang menyebutkan bahwa turunan suatu fungsi itu tidak hanya dituliskan seperti ini ya, f aksen x saja. Jadi ada bentuk lain cara menuliskan turunan itu. Jadi yang pertama, kalau dia diketahui f aksen x, ada juga yang menuliskan dfx per dx, diferensial fx per diferensial x. Jadi turunan fungsi fx terhadap variabel x. Nah, di sini variabelnya belum tentu x ya, jadi nanti tergantung soalnya seperti apa, bisa aja y, z, dan seterusnya. Jadi hurufnya akan ditentukan oleh si pembuat soal. Notasi Leibniz yang lainnya yaitu kalau dia fungsinya y, maka turunannya adalah y aksen, atau bisa kita tulis dy per dx, artinya diferensial y, fungsi y per diferensial x. Jadi turunan fungsi y terhadap variabel x. Kalau dia variabelnya x ya di sini ya. Kalau dia nanti variabel z, maka dia akan mengikuti dy per dz. Begitu juga ini, dfz per dz ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Untuk yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 5x kuadrat dikurangi 3x dengan menggunakan konsep turunan atau limit ya. Jadi langkah pertama kita tuliskan rumus yang tadi, f aksen x sama dengan limit f dalam kurung x plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Ini rumusnya ya. Kemudian kita masukkan, nah, yang kita ganti adalah satu-satu ya, fx plus h, nah, itu akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini artinya dalam fx ini, x-nya kita ganti semuanya dengan x plus h ya. Jadi semuanya kita ganti dengan x plus h untuk f dalam kurung x plus h. Jadi 5x kuadrat menjadi 5 dalam kurung x plus h kuadrat dikurangi 3x, dia akan menjadi 3 dikali x plus h ya. Untuk ini f dalam kurung x plus h. Kemudian dikurangi fx. Jadi fx-nya kita tulis lagi yang ini ya. 5x kuadrat dikurangi 3x per h ya. Setelah itu kita sederhanakan, kita cari hasil dari x plus h kuadrat ini adalah x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Ini menggunakan cara yang ini ya, x plus h dikali dengan x plus h. Jadi menggunakan cara pelangi ya, x kali x kuadrat, x dikali h, xh, terus h dikali x plus h dikali h kuadrat. Jadi untuk sederhananya seperti ini ya, x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Setelah itu min 3 kita kalikan dengan x, jadi min 3x, terus min 3 dikali h jadinya min 3h. Kemudian yang di sebelah kanannya tetap seperti ini ya, ditulis 5x kuadrat dikurangi 3x. Kemudian kita sederhanakan lagi. Nah, ini kita kalikan 5 sekarang ya. 5 kali x kuadrat jadinya 5x kuadrat. 5 dikali 2xh jadinya 10xh. 5 dikali h kuadrat jadinya 5h kuadrat. Terus dibuka kurungnya ya. Min 3x min 3h dikurangi 5x kuadrat min 3x ya per h. Limitnya tetap ditulis ya. Oke, lanjut. Sekarang kita sederhanakan lagi, kita cari yang sejenis ya, yang bisa kita kurangi. Nah, di sini 5x kuadrat dikurangi 5x kuadrat ya, sudah habis. Terus yang sama lagi, min 3x dikurangi min 3x kan, min ketemu min kan plus, jadi min 3x plus 3x kan habis ya. Jadi tersisa hanya limit 10xh plus 5h kuadrat dikurangi 3h per h untuk h mendekati 0 ya. Setelah selesai seperti ini, kita lihat, oh di ketiga suku ini sama-sama ada huruf h-nya ya, jadi bisa kita keluarkan h-nya ya, kita faktorkan sehingga dia akan menjadi limit h, nah h-nya keluar ya, dalam kurung sisa 10x plus ini sisa 5h dikurangi sisa 3 ya, dalam kurung tutup per h untuk h
H mendekati 0 ya. Terus H-nya di sini kita coret, kita sederhanakan sehingga dia akan menjadi F aksen X sama dengan 10X ditambah 5H dikurangi 3 untuk H mendekati 0 ya. Nah, setelah bentuknya sederhana seperti ini, ingat dalam limit kalau sudah bentuknya sederhana, kita lakukan substitusi ya. Yang kita substitusi hanya yang menurut variabelnya ya. Di sini kan H-nya mendekati 0 ya. Jadi yang kita ganti di sini adalah H-nya saja. Ganti dengan 0 sehingga dia akan menjadi F aksen X sama dengan 10X-nya tetap ditambah 5H, terus akan menjadi 5 kali 0 ya, dikurangi 3. Terus kita sederhanakan, 5 kali 0 kan 0 ya, jadi F aksen X-nya sama dengan 10X dikurangi 3. Jadi untuk turunan pertama dari fungsi Fx sama dengan 5x kuadrat dikurangi 3x itu adalah F aksen X sama dengan 10x dikurangi 3 ya. Jadi karena fungsinya Fx berarti turunan pertamanya kita tulis F aksen X ya. Jadi inilah jawaban dari turunan pertama dari fungsi Fx ini dengan menggunakan konsep turunan atau konsep limit ya, dengan menggunakan limit. Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan turunan pertama dari fungsi Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 12 pada x sama dengan 2 dengan menggunakan konsep turunan atau limit. Sama seperti tadi ya, cuma bedanya di sini ada pada x sama dengan 2. Jadi sama seperti tadi, kita gunakan rumus yang ini ya, F aksen X sama dengan limit F dalam kurung X plus H dikurangi Fx per H untuk H mendekati 0. Cuma bedanya di sini, kalian ganti semua X-nya ini dengan angka 2. Karena di sini diketahui X-nya sama dengan 2. Ya. Setelah itu sama seperti tadi. Jadi, semua X pada Fx ini, ya, jadi yang pertama di sini kan ada F dalam kurung 2 plus H. Jadi X di sini kita ganti dengan 2 plus H. Jadinya 3x kuadrat dia akan menjadi 3 dalam kurung 2 plus H kuadrat ditambah 12 ya, karena 12 nggak ada variabel. Jadi tetap ditulis plus 12. Kemudian dikurangi F2. Jadinya 3x kuadrat ini akan berubah bentuk menjadi 3 dalam kurung atau 3 dikali 2 kuadrat. Karena 3x kuadrat itu kan artinya 3 dikali x kuadrat ya. Jadi 3 dikali 2 kuadrat ditambah 12 per H untuk H mendekati 0. Kemudian kita sederhanakan. Jadinya 2 plus H kuadrat ini kita cari terlebih dahulu ya. Sama caranya seperti tadi. 2 plus H dikali 2 plus H ya. Jadinya 2 kali 2 dapat 4. 2 kali H 2H. H kali 2 2H juga. Terus H kali H H kuadrat. Jadi bentuk sederhananya yaitu 4 ditambah 4H ditambah H kuadrat. Kemudian plus 12 dikurangi. Nah ini 3 dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat ini kan 4 ya. Jadi 3 kali 4 hasilnya 12 plus 12 per H untuk H mendekati 0 ya. Kemudian kita sederhanakan lagi. Kita kalikan dulu, buka kurung ya. Jadi 3 kali 4 itu 12. 3 kali 4H 12H. 3 kali H kuadrat jadinya 3H kuadrat plus 12. Nah ini dikurangi 12 plus 12 yaitu 24 ya per H untuk H mendekati 0. Kemudian kita sederhanakan lagi. Nah di sini kita langsung cari yang sejenis ya. Jadi 12 ditambah 12 kan 24 ya. 12 sama 12 24 dikurangi 24 habis ya. Jadi ini habis angkanya. Jadi sisanya adalah limit 12H plus 3H kuadrat
per H untuk H mendekati 0 ya. Nah, karena di sini sama-sama ada huruf H-nya bagian pembilang, kita faktorkan dulu ya, karena bisa kita faktorkan. Kita keluarkan H-nya, dia akan menjadi limit H dalam kurung 12H dikeluarkan H-nya jadinya 12 ya, ditambah 3H kuadrat dikeluarkan H-nya 1 menjadi 3H per H untuk H mendekati 0. Kemudian kita sederhanakan H-nya, ini H ya, H dibagi H kan 1 ya, sehingga dia akan menjadi limit 12 plus 3H untuk H mendekati 0 ya. Nah, setelah bentuknya sederhana seperti ini, sudah tidak bisa kita otak-atik lagi ya, tidak bisa difaktorkan, tidak bisa disederhanakan lagi. Kita langsung saja ganti H-nya dengan 0, sehingga menjadi F aksen 2 sama dengan 12 ditambah 3 kali 0, karena H-nya 0 ya. Jadinya 12 ditambah 3 kali 0 kan 0 ya, 12 sama 0 hasilnya 12. Jadi untuk turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 12 pada x sama dengan 2 dengan menggunakan konsep turunan atau konsep limit, hasilnya yaitu 12 dalam bentuk angka ya, kalau ada pada x bilangan tertentu ya. Oke, sekian dulu ya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita fokus pada konsep dasar turunan fungsi aljabar dengan menggunakan konsep limit ya. Ibu harap penjelasan Ibu tadi dapat dipahami dan dapat dimengerti ya. Kalau ada yang belum paham, bisa kalian putar ulang video ini, kalian pahami sedikit demi sedikit. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan langsung pada WA ya. Oke, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring walaupun dari rumah ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.